Katanya, mesin pencari tahu. Apapun di dalam hidup saudara, kalau saudara hari-hari merasa saudara dijajah situasi, dijajah perasaan, dijajah seseorang, saudara nggak ada jalan lain. Saudara harus cari Tuhan dan saudara harus cari tahu. Di 5 tahun yang lalu, saudara, ada satu seminar yang di mana-mana terkenal, saudara. Nama seminarnya adalah Financial Freedom, yaitu kemerdekaan finansial. Pesertanya adalah orang-orang yang dijajah sama situasi di mana kekurangan uang, atau punya uang tapi merasa masuk kantong kiri, keluar kantong kanan gitu ya. Kata seminarnya itu sederhana, saudara. Seminarnya adalah bagaimana caranya supaya kita ternak uang. Kalau dapat uang kan gampang katanya. Ini ternak uang, jadi uangnya yang bertelur tiap hari katanya. Ada istilah juga hamba Tuhan atau para pembicara sekarang bilang apa? Jangan kita cari uang, tapi apa? Uang yang cari kita gitu. Tapi pertanyaannya, saudara udah ngalamin belum uang cari saudara? Ya kan? Ada yang bilang gini sama saya, Pak, kayaknya itu begini amat ya, cari kerja, cari uang mau gini-gini amat gitu ya. Capek banget ya kok begini banget. Udah gitu cuma segini lagi dapatnya gitu ya. Nah pertanyaannya saudara, orang yang rasanya kok bisa kayaknya enak sama yang gak enak cuma satu, saudara. Yang enak itu tahu caranya. Yang gak tahu, ya gak dapat apa-apa. Dan saya mau katakan sama saudara, semua saudara dan saya kita punya kesempatan yang sama di mata Tuhan. Dan apapun yang saudara butuhkan, Tuhan sudah sediakan di sekitar saudara. Persoalannya saudara cuma simpel. Banyak dari kita nggak mau cari tahu. Repot-repotnya lagi nggak mau cari Tuhan apalagi. Saya punya banyak contoh di dalam kehidupan ini, saudara. Memang kita banyak nggak cari tahu. Satu ketika ada seorang yang lumpuh 38 tahun nggak bisa jalan, saudara. Dia nongkrong di sebuah tempat namanya kolam Bethesda. Nah kolam ini unik. Setiap waktu ada satu ketika malaikat akan turun, diaduk-aduk kolam itu, air kolamnya, saudara. Dan siapapun yang masuk nyemplung duluan ke kolam itu, apapun penyakitnya sembuh. Nah masalahnya di dekat kolam itu ada 5 serambi. Ada 5 serambi seperti pondokan gitu loh, saudara. Ya kayak gubuk gitu, pondokan. Di mana semua orang sakit akan duduk di situ. Dan itu lokasinya pinggir kolam. Jadi kalau misalnya malaikat turun ke bawah kolam, aduk-aduk airnya, hukumnya begini. Siapapun yang nyemplung pertama, apapun penyakitnya sembuh. Wah. Ya masalahnya 38 tahun ini lumpuh, saudara. Jadi bahasa Inggrisnya dia ngesot dikit aja udah kelewat. Udah keduluan. Ya kan? Kalau dia lumpuh dia bisa melihat. Nah kalau dia mau orang buta, butanya bisa jalan, dia kalah tetap. Jadi dia miss moment selalu tuh. Ada kairos, tapi metanoia, miss moment. Datang Tuhan Yesus, saudara. Dia datang. Tuhan Yesus simple pertanyaannya, saudara. Dia tanya begini, maukah engkau sembuh? Tapi kita kalau udah ngalamin satu masalah dan ngalaminnya panjang dan lama, saudara. Sampai-sampai kalau saya perhatiin ya orang-orang yang ngalamin masalah yang panjang dan gak kelar-kelar, mereka tuh punya satu tendensi dalam hati. Rata-rata begini tendensinya, udahlah gak usah selesai masalahnya. Atau begini, selesai syukur, gak selesai ya udah. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Yesus datang bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya apa? Mau. Sederhana kan? Tapi kalau saudara nanti baca di Yohanes, di Injil Yohanes, ini kisahnya di Injil Yohanes. Dia jawab begini, kamu orang baru di sini. Kamu tahu nggak? Saya ini udah lumpuh 38 tahun. Bayangin saudara. Jawabnya simple, mau. Dia cerita masalahnya dia. Terus dia cerita situasinya. You tahu nggak? Ini kolam. Tiap kali malaikat turun, siapapun yang masuk nyemplung duluan itu sembuh. You tahu nggak? Saya ini telat terus. Saya ini telat. Jadi dia ceritain semuanya. Terus Tuhan bilang apa? Mau nggak sembuh? Cerita lagi dia keadaannya. Banyak dari kita, saudara, jawabannya udah di depan mata. Apapun yang saudara butuhkan udah di depan mata saudara. Cuman terlalu banyak alasan yang nutupin mata kita, saudara. Gue udah tua lah, gue udah beginilah, lalu tahu apa? Gue lebih punya banyak pengalaman, gue begini. Akhirnya saudara bisa hidup seperti saudara hidup hari ini. Saya berdoa pagi hari ini cari tahu untuk berubah. Amin, saudara. Bilang kanan kirinya berubah. Harus cari tahu, saudara. Kita cari tahu gimana ya caranya ya.
Gimana caranya ya? Karena saudara punya banyak kesempatan. Dan kalau orang lain bisa, saudara juga pasti bisa. Dan kalau orang lain